Kula ngalami sakit asam urat, rematik, sampun sekitar 9 bulan. Akhirnya aku terus rongsen, aku kaget kalau aku rematik kok parah. Tahu krungu siaran radio kok anu obat Remastop kanggo rematik karo asam urat iki aku nyoba. Ya alhamdulillah lewat Remastop rematik iso waras iso nyambut gawe nang sawah maneh kaya biasane. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Penyakit asam urat dapat terjadi kepada siapapun. Nah, penyakit asam urat sendiri terjadi karena penumpukan kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Ketika penumpukan kadar asam urat dalam tubuh menjadi tinggi, akan menyebabkan penumpukan kristal asam urat yang menyebabkan nyeri di bagian-bagian tubuh tertentu. Seperti contohnya di bagian jari tangan, jari kaki, dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Anda mengalami gejala atau keluhan seperti sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari, atau merasakan nyeri, pembengkakan, rasa panas, bahkan sampai muncul warna kemerahan pada kulit sendi, tapi takut untuk minum obat kimia sehingga masih menggunakan pengobatan tradisional seperti menumbuk jahe merah atau merebus daun seledri? Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Jahe merah dan seledri merupakan perpaduan pengobatan herbal yang mampu mengatasi berbagai masalah persendian karena mengandung flavonoid dan antiinflamasi yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Ini kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Kula ngalami sakit asam urat kalian rematik sampun sekitar 9 bulan. Pinggang, boyo iki sampai aku ndekem ning sawah ora iso mlaku. Nami kula Dwi Lestari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sakit asam urat, teng sikil niku jenuh rasane panas. Demam lampah nggih panas. Gek kula niku sadean niku mboten sakit sadean, mergi kula ngeluh niku sikil kula sakit sangat kadang dalem mlaku niku digu-digu. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pada suatu hari tangan saya itu pergelangan itu sakit sekali. Kenapa? Sampai jari tangan saya sedang begini juga sakit. Datang ke apotik, cek gula darah, asam urat itu. Tidak tahunya asam urat saya itu tinggi. Awas, jangan anggap remeh penyakit asam urat. Selain asam urat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, juga dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak diobati dan dalam kondisi yang sudah parah. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Remastop adalah obat herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Kandungan tanaman obat yang ada pada Remastop diproses secara khusus dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk herbal yang berkhasiat tanpa efek samping sehingga tubuh akan cepat merasakan khasiatnya. Satu hari itu alhamdulillah Ibu sehat sekali. 2 hari saya bingung kok agak enakan seperti jualan
aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari hilang sama sekali. Alhamdulillah berkat aku ngombe Remastop iki linu-linuku kok waras, aku iso macul, jeneng kok terus gak kroso kesel. Bendino aku iso nang sawah, iso nyambut gawe kaya biasane sing waras-waras biyen. Jadi loroku wis gak kumat maneh. Kok alhamdulillah Mas, penyakit kula niku kok pun sudah mboten sakit-sakiten nggih kok terus mawon Remastop niki. Kula pun sakit teng pundi-pundi Mas, pun tenggone peken nggih, tenggone rencang, tenggone sederek pun sakit melampah Mas. Matur suwun Remastop. Kandungan flavonoid dan antiinflamasi pada produk Remastop yang didapatkan dari tumbuhan seledri dan jahe merah berkhasiat untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Berikut 5 tanaman obat yang terkandung di setiap kapsul Remastop. Apium graveolens herbae atau seledri, Curcuma xanthorrhiza rhizoma atau temulawak, Curcuma domestica rhizoma atau kunyit, ekstrak Sida rombifolia herbal atau Sida gurih, ekstrak Synggiber officinale rhizoma atau jahe merah. Bukan hanya mengobati penyakit persendian dan tulang saja, Remastop juga dapat menjadi sumber vitamin bagi tubuh agar persendian dan tulang tetap sehat dan terjaga. Apa sih antiinflamasi itu? Jadi antiinflamasi merupakan respon protektif dalam tubuh terhadap rangsangan. Nah, pentingnya antiinflamasi dalam tubuh, dia berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, kemerahan, dan bengkak pada area tubuh yang terinfeksi. Nah, kandungan flavonoid dalam tubuh sendiri, dia berfungsi sebagai antiinflamasi yang baik. Bagaimana mekanisme dan cara kerja obat di dalam tubuh? Jadi, obat akan masuk dan diekskresikan atau dipecah di dalam ginjal. Setelah terekskresi di dalam ginjal, akan larut ke pembuluh darah. Ketika obat sudah mulai menyebar melalui pembuluh darah, nah saat itu juga tubuh akan merespon melalui reseptor agonis, sehingga akan menekan keluhan. Ketika kadar asam urat dalam tubuh sudah meningkat, memang jarang bisa disembuhkan. Akan tetapi bisa ditekan menggunakan obat-obatan tertentu, apalagi obat-obatan yang mengandung antiinflamasi seperti contohnya flavonoid. Satu box Remastop terdapat 45 kapsul, yang setiap kapsulnya mengandung 5 ekstraksi terbaik yang sudah melewati uji klinis dan mendapatkan sertifikasi dari Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi dan menjadi salah satu rekomendasi produk terbaik untuk penderita pegal linu, nyeri sendi akibat asam urat ataupun rematik. Cukup meminum Remastop 3 kali sehari sesudah makan, maka kesehatan persendian dan tulang Anda akan terjaga. Jangan lupa menjaga kesehatan Anda dengan tetap mengkonsumsi obat yang sudah terdaftar BPOM dan Halal MUI agar Anda dapat merasakan khasiatnya yang aman dan tidak menimbulkan efek samping apapun yang dapat memperburuk kondisi Anda. Sayangi diri Anda dan keluarga Anda dengan memeriksakan keluhan yang Anda rasakan saat ini, atau Anda dapat berkonsultasi dengan praktisi profesional dari kami yang terpercaya dengan menghubungi kontak di bawah ini. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pekerjaan sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga seperti cuci baju, setrika, ngepel, masak. Akhirnya pada suatu hari tangan saya itu sakit banget. Sampai akhirnya pekerjaan saya juga terganggu. Beli obat ke apotek untuk cek gula darah dan asam urat.
asam urat saya agak tinggi sekali. Akhirnya saya dikasih obatnya. Alhamdulillah 1 hari ini sembuh. 2 hari kumat lagi. Akhirnya saya bingung ngomong sama anak saya. Akhirnya dicarikan sama anak saya. 1 hari itu alhamdulillah ibu sehat sekali. 2 hari saya bingung kok agak enakan, seperti jualan aktivitas itu enak sekali. Akhirnya Pak minum sampai 3 hari hilang sama sekali. Asam urat dan rematit ngotot, minum Remastop. Nami kula Dwi Restari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sebagai ibu rumah tangga. Kula gadah penyakit asam urat. Terus keluhan kula sakit, sikil kula niku cenut-cenut. Kula damel satian kula malih mboten saged. Terus kula kengken periksa tenggene dokter. Kula diperiksa nih, kula kaget. Ternyata kolesterol kali asam urat kula dhuwur. Terus kula kalih yoga kula kok dikengken tumbas niki Remastop niki kula cobi sedinten ping 3 kok alhamdulillah Mas penyakit kula niku kok pun suda mboten sakit-sakiten nggih kula terus mawon Remastop niki. Alhamdulillah Mas. Kula ngunjuk Remastop niki kula teng dokter asam urat dan kolesterol kula mandap. Nyeri sendi dan pegel linu ngotot. Minum Remastop. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Penyakit asam urat dapat terjadi kepada siapapun. Nah, penyakit asam urat sendiri terjadi karena penumpukan kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Ketika penumpukan kadar asam urat dalam tubuh menjadi tinggi, akan menyebabkan penumpukan kristal asam urat yang menyebabkan nyeri di bagian-bagian tubuh tertentu. Seperti contohnya di bagian jari tangan, jari kaki, dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Anda mengalami gejala atau keluhan seperti sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari, atau merasakan nyeri, pembengkakan, rasa panas, bahkan sampai muncul warna kemerahan pada kulit sendi, tapi takut untuk minum obat kimia sehingga masih menggunakan pengobatan tradisional seperti menumbuk jahe merah atau merebus daun seledri? Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Jahe merah dan seledri merupakan perpaduan pengobatan herbal yang mampu mengatasi berbagai masalah persendian karena mengandung flavonoid dan antiinflamasi yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Ini kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Kula ngalami sakit asam urat kalian rematik sampun sekitar 9 bulan. Pinggang, boyo iki sampai aku ndekem ning sawah ora iso mlaku. Nami kula Dwi Restari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sakit asam urat, teng sikil niku cenut rasane panas. Demam lampah nggih panas. Gek kula niku sadean niku mboten saged sadean mergi kula ngeluh niku sikil kula sakit sangat kadang dalem mlaku niku digut-gut. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pada suatu hari
tangan saya itu pergelangan itu sakit sekali. Kenapa? Sampai jari tangan saya sudah begini juga sakit. Datang ke apotik, cek gula darah, asam urat itu. Tidak tahunya asam urat saya tuh tinggi. Awas, jangan anggap remeh penyakit asam urat. Selain asam urat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, juga dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak diobati dan dalam kondisi yang sudah parah. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Remastop adalah obat herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Kandungan tanaman obat yang ada pada Remastop diproses secara khusus dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk herbal yang berkhasiat tanpa efek samping sehingga tubuh akan cepat merasakan khasiatnya. Satu hari itu, alhamdulillah Ibu, sehat sekali. 2 hari saya bingung, kok agak enakan, seperti jualan aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari, hilang sama sekali. Alhamdulillah berkat aku ngombe Remastop iki linu-linuku kok waras, aku wis iso macul, jeneng kok terus gak kroso kesel. Dino aku iso nang sawah, iso nyambut gawe kaya biasane sing waras-waras biyen. Jadi loro wis gak kumat maneh. Kok alhamdulillah Mas, penyakit kula niku kok pun sudah mboten sakit-sakiten. Nggih kula terus mawon Remastop niki. Kula pun saged teng pundi-pundi Mas, pun tenggone peken nggih, tenggone rencang, tenggone sederek pun saged mlampah Mas. Matur suwun Remastop. Kandungan flavonoid dan antiinflamasi pada produk Remastop yang didapatkan dari tumbuhan seledri dan jahe merah berkhasiat untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Berikut 5 tanaman obat yang terkandung di setiap kapsul Remastop. Apium graveolens herbae atau seledri, Curcuma xanthorrhiza rhizoma atau temulawak, Curcuma domestica rhizoma atau kunyit, ekstrak Sida rombifolia herbal atau Sida gurih, ekstrak Synggiber officinale rhizoma atau jahe merah. Bukan hanya mengobati penyakit persendian dan tulang saja, Remastop juga dapat menjadi sumber vitamin bagi tubuh agar persendian dan tulang tetap sehat dan terjaga. Apa sih antiinflamasi itu? Jadi antiinflamasi merupakan respon protektif dalam tubuh terhadap rangsangan. Nah, pentingnya antiinflamasi dalam tubuh, dia berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, kemerahan, dan bengkak pada area tubuh yang terinfeksi. Nah, kandungan flavonoid dalam tubuh sendiri, dia berfungsi sebagai antiinflamasi yang baik. Bagaimana mekanisme dan cara kerja obat di dalam tubuh? Jadi, obat akan masuk dan diekspresikan atau dipecah di dalam ginjal. Setelah terekskresi di dalam ginjal, akan larut ke pembuluh darah. Ketika obat sudah mulai menyebar melalui pembuluh darah, nah saat itu juga tubuh akan merespon melalui reseptor agonis, sehingga akan menekan keluhan. Ketika kadar asam urat dalam tubuh sudah meningkat, memang jarang bisa disembuhkan. Akan tetapi bisa ditekan menggunakan obat-obatan tertentu. Apalagi obat-obatan yang mengandung antiinflamasi seperti contohnya flavonoid. Satu box Remastop terdapat 45 kapsul, yang setiap kapsulnya mengandung 5 ekstraksi terbaik yang sudah melewati uji klinis dan mendapatkan sertifikasi dari Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi dan menjadi salah satu rekomendasi produk terbaik untuk penderita pegal linu, nyeri sendi akibat asam urat ataupun rematik. Cukup meminum Remastop 3 kali sehari sesudah makan, maka kesehatan persendian dan tulang Anda akan terjaga.
Jangan lupa menjaga kesehatan Anda dengan tetap mengkonsumsi obat yang sudah terdaftar BPOM dan Halal MUI agar Anda dapat merasakan khasiatnya yang aman dan tidak menimbulkan efek samping apapun yang dapat memperburuk kondisi Anda. Sayangi diri Anda dan keluarga Anda dengan memeriksakan keluhan yang Anda rasakan saat ini, atau Anda dapat berkonsultasi dengan praktisi profesional dari kami yang terpercaya dengan menghubungi kontak di bawah. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Nami kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Iki kula ngalami sakit asam urat, rematik, sampun sekitar 9 bulan. Akhirnya aku terus rongsen, aku kaget kalau aku rematik kok parah. Tahu krungu siaran radio kok anu obat Remastop kanggo rematik karo asam urat itu aku nyoba. Ya alhamdulillah lewat Remastop rematik iso waras iso nyambut gawe yang sawah maneh kaya biasane. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Penyakit asam urat dapat terjadi kepada siapapun. Nah, penyakit asam urat sendiri terjadi karena penumpukan kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Ketika penumpukan kadar asam urat dalam tubuh menjadi tinggi, akan menyebabkan penumpukan kristal asam urat yang menyebabkan nyeri di bagian-bagian tubuh tertentu. Seperti contohnya di bagian jari tangan, jari kaki, dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Anda mengalami gejala atau keluhan seperti sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari, atau merasakan nyeri, pembengkakan, rasa panas, bahkan sampai muncul warna kemerahan pada kulit sendi, tapi takut untuk minum obat kimia sehingga masih menggunakan pengobatan tradisional seperti menumbuk jahe merah atau merebus daun seledri? Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Jahe merah dan seledri merupakan perpaduan pengobatan herbal yang mampu mengatasi berbagai masalah persendian karena mengandung flavonoid dan antiinflamasi yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Nami kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Kula ngalami sakit asam urat kalian rematik sampun sekitar 9 bulan. Pinggang, boyo iki sampai aku ndekem ning sawah ora iso mlaku. Nami kula Dwi Lestari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sakit asam urat, teng sikil niku jenuh rasane panas. Demam lampah nggih panas. Gek kula niku sadean niku mboten sakit sadean, mergi kula ngeluh niku sikil kula sakit sangat kadang dalem mlaku niku digu-digu. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pada suatu hari
Tangan saya itu pergelangan itu sakit sekali. Kenapa kok sampai jari tangan saya sedang begini juga sakit. Datang ke apotek, cek gula darah, asam urat itu. Tidak tahunya asam urat saya tuh tinggi. Awas, jangan anggap remeh penyakit asam urat. Selain asam urat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, juga dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak diobati dan dalam kondisi yang sudah parah. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Remastop adalah obat herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Kandungan tanaman obat yang ada pada Remastop diproses secara khusus dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk herbal yang berkhasiat tanpa efek samping sehingga tubuh akan cepat merasakan khasiatnya. Satu hari itu, alhamdulillah Ibu, sehat sekali. 2 hari saya bingung, kok agak enakan, seperti jualan aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari, hilang sama sekali. Alhamdulillah berkat aku ngombe Remastop iki linu-linuku kok waras, aku iso macul, nyempot terus gak kesel. Dino aku iso nang sawah, iso nyambut gawe kaya biasane sing waras-waras biyen. Jadi loro ku wis gak kumat maneh. Kok alhamdulillah Mas, penyakit kula niku kok pun sudah mboten sakit-sakiten nggih, kula terus mawon Remastop niki. Kula pun saged teng pundi-pundi Mas, pun tenggone peken nggih, tenggone rencang, tenggone sederek pun saged mlampah Mas. Matur suwun Remastop. Kandungan flavonoid dan antiinflamasi pada produk Remastop yang didapatkan dari tumbuhan seledri dan jahe merah berkhasiat untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Berikut 5 tanaman obat yang terkandung di setiap kapsul Remastop. Apium graveolens herbae atau seledri, Curcuma xanthorrhiza rhizoma atau temulawak, Curcuma domestica rhizoma atau kunyit, ekstrak Sida rombifolia herbal atau sida gurih, ekstrak Synggiber officinale rhizoma atau jahe merah. Bukan hanya mengobati penyakit persendian dan tulang saja, Remastop juga dapat menjadi sumber vitamin bagi tubuh agar persendian dan tulang tetap sehat dan terjaga. Apa sih antiinflamasi itu? Jadi antiinflamasi merupakan respon protektif dalam tubuh terhadap rangsangan. Nah, pentingnya antiinflamasi dalam tubuh, dia berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, kemerahan, dan bengkak pada area tubuh yang terinfeksi. Nah, kandungan flavonoid dalam tubuh sendiri, dia berfungsi sebagai antiinflamasi yang baik. Bagaimana mekanisme dan cara kerja obat di dalam tubuh? Jadi, obat akan masuk dan diekspresikan atau dipecah di dalam ginjal. Setelah terekskresi di dalam ginjal, akan larut ke pembuluh darah. Ketika obat sudah mulai menyebar melalui pembuluh darah, nah saat itu juga tubuh akan merespon melalui reseptor agonis, sehingga akan menekan keluhan. Ketika kadar asam urat dalam tubuh sudah meningkat, memang jarang bisa disembuhkan. Akan tetapi bisa ditekan menggunakan obat-obatan tertentu. Apalagi obat-obatan yang mengandung antiinflamasi seperti contohnya flavonoid. Satu box Remastop terdapat 45 kapsul, yang setiap kapsulnya mengandung 5 ekstraksi terbaik yang sudah melewati uji klinis dan mendapatkan sertifikasi dari Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi dan menjadi salah satu rekomendasi produk terbaik untuk penderita pegal linu, nyeri sendi akibat asam urat ataupun rematik. Cukup meminum Remastop 3 kali sehari sesudah makan, maka kesehatan persendian dan tulang Anda akan terjaga. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le.
Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. kita bertemu kembali di kelas kreatif Seni Itu Menyenangkan. Teman-teman pasti sudah tahu kalau negara kita itu adalah negara bermacam ragam budaya. Dunia mengenal kita juga sebagai negara yang kaya akan budaya. Tarian-tarian kita pun
banyak loh yang menjadi sumber inspirasi tarian dunia. Para penari tradisi kita banyak yang diundang pentas di luar negeri. Nah, itu salah satu yang menarik kalau teman-teman belajar tari tradisi. Karena kalau nanti teman-teman diundang ke luar negeri, teman-teman bisa ikut serta memperkenalkan tarian tradisi kita. Ya teman-teman, saya beruntung karena sempat beberapa kali bisa membawakan, mementaskan tari tradisi antara lain legong di negara-negara lain di luar Indonesia. Yang sangat terlihat dari penonton di luar negeri adalah mereka sangat menikmati, ya, sangat mengapresiasi budaya kita. Seni tari tradisi itu merupakan sesuatu yang selalu jadi sesuatu yang ditunggu-tunggu. Setiap kali saya ingat setiap kali kami mementaskan tari Bali di kota manapun, di negara manapun kami berada, itu selalu penontonnya itu banyak. Setiap kali diadakan di auditorium pasti itu full, membludak. Jadi mungkin ya selain juga karena penyelenggaranya bisa mempopulerkan keberadaan acara itu dengan baik, dia juga ketertarikan yang sudah ada di negara tersebut terhadap budaya Indonesia yang memang terkenal sudah kaya dan sangat berwarna. Dan pengalaman-pengalaman seperti itu membuat kebanggaan sebagai penari tari tradisi itu semakin lama semakin tinggi. Dan saya merasa kalau tidak menguasai atau kalau saya bukan penari tari tradisi, mungkin saya tidak akan mendapatkan pengalaman yang seperti itu. Jadi negara-negara yang pernah saya datangi untuk menari mungkin sekitar 10 negara, tapi beberapa diantaranya sering kami datangi, antara lain India. India sangat sering menyelenggarakan acara-acara budaya yang mengikut sertakan penari klasik dari Indonesia seperti kami. Dan negara lainnya misalnya di Eropa, Jerman, Belanda. Di Belanda ada yang namanya rumah Indonesia, rumah budaya Indonesia. Dan ini di sini penari-penarinya adalah orang-orang Indonesia yang tinggal lama di Belanda dan mereka adalah penari yang kuat-kuat. Dan saya beruntung karena waktu di Belanda sempat juga menari bersama dan juga memberi mereka workshop tari Bali waktu itu, tari Rejang Dewa dan juga tari legong kupu-kupu. Kemudian negara Eropa lainnya adalah Macedonia dan Bulgaria. Dan yang sangat berkesan bagi saya adalah waktu itu tari legong Mintaraga yang kami bawa adalah tari Bali pertama yang penduduk Macedonia pertama kali melihat secara live, secara langsung. Dan itu muncul di surat kabar dan lain-lain, jadi diliput dengan baik. Dan saya baru sadar bahwa itu pertama kalinya ada tari Bali yang dipentaskan live di Macedonia. Kemudian juga yang negara lain di Asia, antara lain Singapura tentunya, dan juga Filipina. Lalu negara Eropa lainnya yang pernah saya datangi untuk menari adalah Kroasia, itu tahun lalu. Vienna juga, Austria, dan Hungaria. Tapi yang menarik di Kroasia adalah kami tidak hanya menari di ibu kotanya, di Zagreb, tapi juga di kota kecil di pinggir laut yang bernama Zadar. Dan Zadar ini mempunyai sebuah area kota tua yang terbuat dari batu-batu yang sudah
dibuat atau sudah dibangun sejak zaman Romawi. Jadi merupakan kota yang kuno sekali, dan kami di situ di pelataran kota kuno itu menarikan joget bumbung. Dan joget bumbung itu diikuti oleh para pengunjung atau para penduduk yang tinggal di situ, dan itu merupakan kenangan yang luar biasa. Dan pertama kali juga sepertinya Zadar melihat pertunjukan tari Bali secara live yang juga bisa mereka ikuti karena itu merupakan tari pergaulan. Ya, teman-teman, sewaktu kami mementaskan joget bumbung di pelataran kota Zadar, waktu itu sepertinya karena itu merupakan suatu event Kedutaan Besar Indonesia di Kroasia, penonton semula hanya mendekat dan duduk-duduk di seputar plaza itu karena ada rasa ingin tahu melihat kostum kami yang berwarna-warni. Lalu sebelum kami menari ada juga lagu-lagu ya, menyanyikan lagu-lagu Indonesia. Tapi lalu begitu joget bumbung itu mulai kami tarikan, tadinya menarinya hanya bertiga dan menghadap penonton. Tapi mungkin karena mereka melihat bahwa kostumnya unik dan juga ekspresi yang ceria dari tarian itu, mereka tertarik, dan ketika kami mendekat ke penonton dan menarik, mereka jadi ada rasa kaget tapi juga tidak bisa menolak. Jadi begitu kami tarik dan kami ajak menari di tengah-tengah, mereka menyadari bahwa tidak susah untuk menarikannya. Lalu mereka pun mulai menari, dan begitu kami selesai menari dengan satu orang, kami tarik satu orang lagi untuk menari dengan orang yang semula kami tarik. Jadi semakin lama semakin banyak orang-orang yang menarikan joget bumbung, dan kami pun terus sekitar 10 menit, 15 menit menarikan itu, dan begitu kami selesai mereka malah more mau lagi dan lagi. Jadi itu sangat menyenangkan di hari Minggu waktu itu dipentaskannya. Nah, kita akan dengarkan kisah dari tokoh tari yang lain ya. Banyak pengalaman menarik bagaimana sebagai penari tampil di panggung-panggung luar negeri. Beberapa pengalaman pentas karya tradisi di panggung internasional sebetulnya sangat menarik. Jadi pertama kali di tahun 91 di acara KIAS gitu ya, pameran antara Indonesia dan Amerika, itu saya di dalam grup Gumarang Sakti Dance Company, kita tur ada 16 negara bagian. Nah, itu lamanya 1,5 bulan. Tur 1,5 bulan itu bukan karena ke Amerikanya, tapi yang menarik adalah bagaimana respon penonton-penonton ya, penonton-penonton di setiap negara bagian. Yang pertama kami main di San Francisco. Nah, di San Francisco itu pentas 2 kali ya. Di hari pertama pentas itu gedung pertunjukannya penuh, dan kemudian respon di saat terakhir, di penghormatan terakhir, biasa kalau penari ada pertunjukan lalu di akhir pentas mereka memberi hormat, apresiasi terhadap penonton, lalu penontonnya tepuk tangan. Nah, kita tidak mengira mereka akan tepuk tangan yang lama sekali. Itu sampai kita sudah keluar mereka masih tepuk tangan, jadi kita harus masuk lagi ke panggung memberikan penghormatan. Itu ada lebih kurang 15 menit. 15 menit tepuk tangan yang membuat kita terharu. Waktu saya jadi penari misalnya pertunjukan ke beberapa negara di Asia,
Tenggara atau Asia secara keseluruhan itu seperti di Filipina, kemudian ada Malaysia, itu sebetulnya budaya kita dengan Asia Tenggara tidak terlalu berbeda. Kemudian tari-tarinya juga semua berangkat dari tradisi, pengembangan dari tradisi. Jadi secara emosional ada seperti perasaan yang sama gitu. Nah, ketika di negara Asia yang lain seperti di Jepang, saya misalnya ikut dengan karyanya Profesor Sardono Kusumo. Nah, itu menari di museum. Nah, ini juga pengalaman yang berbeda karena bagaimana masyarakat di Jepang mengapresiasi dengan cara berbeda. Mereka sangat menghargai Indonesia, selalu menjadikan tradisi-tradisinya sebagai sumber dari karya. Apresiasi masyarakat Jepang sangat tinggi terhadap karya-karya yang tampil di Jepang ya, karya-karya Indonesia, terutama karya-karya yang bersumber terhadap tradisi. Karena sampai hari ini karya-karya atau tari-tari Indonesia yang ditampilkan di luar negeri itu masih kuat bersumber pada tradisi. Karya-karya yang bersumber dari tradisi itu menjadi unggulan ketika tampil di panggung-panggung dunia, dan itu sampai hari ini itu tetap terjadi. Dan kemudian kalau misalnya kita ke Eropa, itu hal yang sama juga sangat dihargai. Masyarakat Barat atau orang-orang Barat seperti iri terhadap Indonesia karena kita punya sumber yang kaya, akar yang kuat. Jika berbicara sesuatu kita lebih spesifik atau menjadi punya karakter dan punya identitas. Ini keuntungan dari seniman-seniman tari Indonesia karena mereka punya akar tradisi tari yang kuat. Jadi begini teman-teman, saya pertama kali tampil di luar negeri itu tahun 85. Nah, saat itu memang tidak seperti sekarang, untuk ke luar negeri itu masih sangat sulit. Kalau sekarang kan gampang banget kan, kedutaan-kedutaan sudah biasa mengundang, kemudian banyak event-event internasional mengundang seniman dari Indonesia. Nah, zaman dulu itu saya mau keluar negeri aja karena saking kepinginnya saya jual mobil untuk beli tiket PP tahun 85. Tapi akhirnya cukup berhasil karena dari kejadian itu kemudian itu menjadi titik awal saya bisa tampil di luar negeri. Karena Indonesia dianggap unik. Kalau saya di luar negeri saya biasanya pasti tampil dua macam. Yang satu tari-tari tradisi, yang satu tari kreasi, ciptaan saya sendiri. Jadi saya pasti menampilkan atau mengenalkan dulu ini tari tradisi Indonesia. Saya biasanya menarikan Jawa, kemudian Bali, lalu setelah itu tari yang kreasi saya sendiri. Dan relatif apresiasi masyarakat luar negeri itu sangat-sangat positif. Tetapi satu hal yang menarik adalah pada zaman dulu, zaman itu tahun 85, orang lebih mengenal Bali daripada Indonesia. Ya, jadi kalau saya pentas di Belgia, waktu itu saya pertama kali ke Belgia, mereka tanya,
Loh, kalau di Yogyakarta itu atau di Indonesia itu sebelah mananya Bali. Jadi mereka menganggapnya Indonesia itu bukan Bali dan Bali bukan Indonesia. Jadi menunjukkan bahwa Bali lebih populer dahulu dibanding Indonesia. Nah, ini salah satu hal yang memicu saya untuk memperkenalkan Indonesia. Saya beruntung karena saya sudah pentas di 5 benua di dunia ini. Dan kalau hitung banyaknya negara, kurang lebih 38 negara saya sudah singgahi, ya. Dan dari sekian perjalanan itu memang banyak sekali yang usaha saya sendiri, dalam arti saya promosi sendiri. Kemudian karena giatnya saya promosi, kemudian mulai dikenal oleh masyarakat luar, dan kemudian juga kedutaan-kedutaan mulai mengundang saya. Karena kan otomatis kalau ada kegiatan pertunjukan, ada seni Indonesia, lalu ada info sampai ke kedutaan. Nah, kemudian mulailah dari kedutaan kadang-kadang mengundang saya untuk tampil di luar negeri, begitu. Antara lain negara-negara yang sudah pernah saya singgahi, kalau yang di Eropa itu mulai dari Belgia, Prancis, Inggris, Spanyol, Belanda pasti, kemudian Prancis, ya, lalu Austria dan sebagainya. Kalau Amerika, saya sudah sempat ke beberapa kota, antara lain ke New York, ke Washington DC, ke San Francisco, ke Seattle, kemudian ke Michigan dan sebagainya. Kalau di Australia, saya sudah juga di beberapa kota. Lalu di New Zealand juga sudah di beberapa kota. 4 kota kalau New Zealand, ya. Kalau Australia sudah cukup banyak. Kemudian di Asia, ya, termasuk mulai dari Thailand, Myanmar, Laos, Kambodia, kemudian ada di Taiwan, dari Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan sebagainya. Mereka sangat-sangat appreciate. Bahkan saya sempat diundang di Yale University. Mungkin Yale University itu university yang bergengsi di Amerika kan, seperti Harvard. Ya. Itu gara-gara saya adalah penerus tradisi cross gender Indonesia. Saya diundang ke Yale, saya pertunjukan dan kemudian seminar di kelas tentang studi gender. Lalu banyak sekali universitas dari Seattle, Washington University, dari Michigan University, dari San Francisco, UC Berkeley, kemudian dari banyak di Jepang ada Tokyo Women University, dari pokoknya di hampir banyak university di seluruh dunia ini mengundang saya untuk berbicara tentang seni tradisi cross gender Indonesia. Dan mereka biasanya peneliti atau mahasiswa yang yang melakukan penelitian atau studi tentang gender. Sehingga Indonesia memang luar biasa. Begitu di dunia internasional, saya diketemukan dengan seniman cross gender seperti misalnya dari Jepang, seniman-seniman Nihonbuyo ataupun Kabuki, yang sampai saat detik ini di Jepang itu kesenian yang cukup mahal dan cukup bergengsi. Kabuki itu laki-laki juga memerankan wanita. Tapi masyarakat Jepang tahu sejarahnya dan mereka appreciate sekali. Contohnya kalau misalnya teman-teman sempat nanti ke Jepang nonton Kabuki, lihat aja berapa mahal tiketnya. Kemudian ada Takarasuka di Jepang. Takarasuka itu semua pemainnya perempuan, yang memerankan laki-laki juga perempuan. Ya. Lalu di Tiongkok ada Beijing Opera, ada Nanjing. Dan zaman dulu opera-opera Cina itu juga pemainnya kebanyakan laki-laki yang memerankan wanita. Seperti salah satu tokohnya adalah Mei Lan Fang yang sangat dikenal sebagai salah satu seniman besar legendaris dari Beijing Opera. Beijing Opera itu ada museumnya di Beijing. Lalu di India banyak sekali tari-tari seni cross gender. Ada kucipudi, ada katakali, ya. Nah semacam itu kan kesenian-kesenian yang cukup menarik, dan itu tidak cuma di Indonesia, di dunia luar pun ada. Dan banyak sekali sejarah-sejarah yang menarik
kemunculan atau kenapa ada tradisi seni prosiander. Begitulah teman-teman, belajar tari tradisi ternyata bisa membuat kita semakin punya banyak kesempatan untuk diundang ke luar negeri. Banyak negara yang ingin mengenal tradisi kita. Banyak acara di luar negeri yang ingin mengundang mereka yang menekuni tari tradisi. Nah, kalau teman-teman tekun belajar tari tradisi, bisa loh teman-teman nantinya diundang ke Eropa misalnya. Tapi jangan lupa oleh-olehnya buat saya. Tim Kota Surabaya akhirnya keluar sebagai pemenang. Tim besutan Muhammad Syaifuddin ini merebut medali emas Porprov ke-9 Jatim. Para atlet dari kontingen Kota Kediri masih tetap mendominasi cabur angkat besi di Jawa Timur. Salut untuk Anggun, anak pedagang kaki lima yang tidak takut untuk bermimpi tinggi. Total dari 26 nomor yang dipertandingkan, 20 rekor baru Porprov tercipta. Perhatian kepada seluruh pemirsa JTV. Hei, nang setelan rek TV-mu saiki. Jam biru. Jam 12. Ayo. Sambal korek dicampur bakwan. Tuku neng wandut sing keringetnya kecil. Yahoo! Ono opo rek ben jam 12 awan. Pasti nih ono stasiun dangdut digoyang tambah yahoo. Stasiun dangdut digoyang tambah yahoo. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan visi dan misi membangun Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Bagaimana realitas di lapangan dan bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi membangun Jawa Timur. Saksikan Gerhadi untuk Negeri setiap hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV 100% Jawa Timur. Ketiga anggota gangster ini ditangkap saat mabuk dan berbuat onar. Kapal jenis ferry ini tenggelam diduga akibat terhantam gelombang di Selat Bali
Danau Ranu Regulo ini berada di tengah rimbunnya hutan Taman Nasional Bromo Tengger Sumeru, memiliki panorama yang memikat. Awalnya Telaga Majiredo ini merupakan sumber air di tengah alam. Namun sejak tahun 2017, telaga ini dikelola oleh pemerintah desa Saksikan untuk Jatim Awan hanya di JTV. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Terlambatnya pasokan BBM akibat penutupan jalan Gimitir berdampak serius. Harga bendera dan pernak-pernik Agustusan dijual variatif. Jumlah sound yang terlalu lebar dan tinggi diminta untuk dibongkar dan ditata ulang agar sesuai aturan. Pada tahun 2025 ini merupakan pagelaran jazz Gunung ke-17 atau sudah 17 tahun. Meriah, ratusan warga ikuti tradisi petik laut di Pasuruan. Saksikan Pojok Pitu hanya di JTV.